Halo, ketemu lagi di channel Nalar Hukum. Pada video kali ini kita membahas adanya usulan pemberhentian terhadap Wakil Presiden Gibran ya, yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang pada tanggal 17 April yang lalu ya, ada sekitar 333 ya 332 baik itu purnawirawan tinggi maupun juga menengah ya, yang menyampaikan 8 poin di dalam pertemuan tersebut. Dan pada poin ke-8 adalah mengusulkan adanya pergantian terhadap wakil presiden ya kepada MPR ya, dengan alasan disebutkan di situ bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, 332 ya purnawirawan tinggi maupun menengah ya yang di dalam forum ini terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, lalu ada 73 laksamana, 65 marskal dan 91 kolonel ya. Nah, ada beberapa poin lainnya ya dari 8 poin tersebut. Ya, poin pertama itu adalah tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Lalu di poin kedua itu mendukung program kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita ya, kecuali untuk melanjutkan pembangunan IKN. Lalu poin ketiga itu menghentikan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2 ya, di PIK 2. Lalu ada menghentikan PSN Rempang dan juga kasus-kasus yang serupa ya, dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Di poin keempat yaitu menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Lalu di poin kelima itu pemerintah wajib ya melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Lalu di poin ke-6 itu melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengembalikan dan mengambil tindakan tegas ya kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Lalu di poin ke-7 itu mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Dan di poin ke-8 seperti yang disampaikan tadi yaitu mengusulkan pergantian Wapres kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, perlu juga diketahui bahwa dalam proses pemberhentian baik itu presiden maupun wakil presiden ya dalam ketentuan konstitusi kita ya, jadi ini harus dilihat bahwa proses pemberhentian ataupun pemakzulan ya baik itu terhadap presiden ataupun wapres maupun kedua-duanya ya, ini bisa dilihat pada ataupun diatur pada pasal 7A dan juga pasal 7B di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi bisa dilihat dengan ketentuan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, itu di ketentuan pasal 7A di Undang-Undang Dasar 1945 ya, terkait dengan kewenangan ya, ataupun mekanisme dalam pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, bagaimana mekanisme prosedur ya dalam proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden? Nah, ini diatur di pasal selanjutnya, itu di pasal 7B ya di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di pasal 7B ayat 1 ya disebutkan bahwa usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK ya, kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum
yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, ya, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, ya, itu di pasal 7B ayat 1. Lalu di pasal 7B ayat 2 disebutkan bahwa pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ya, jadi konteks, ya, fungsi ataupun kedudukan DPR di sini adalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Lalu di ayat 3, ya, di pasal 7B ayat 3, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, ya. Nah, di ayat 4 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi ada rentang waktu, ya, selama 90 hari, ya, begitu DPR mengajukan pendapat atau permintaan terhadap Mahkamah Konstitusi, ya, agar Mahkamah Konstitusi itu melakukan pemeriksaan, ya, lalu pengadilan juga memutus apakah presiden dan atau wakil presiden tersebut, ya, telah melakukan pelanggaran hukum berat, ya, baik itu pengkhianatan terhadap negara, lalu itu korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, lalu di ayat kelima, ya, disebutkan bahwa apabila MK memutus bahwa presiden atau wakil presiden terbukti, ya, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR, ya. Jadi setelah dari MK, ya, setelah keluar putusan MK bahwa presiden atau wakil presiden, ya, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berat, ya, sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan oleh pasal 7B ayat 1. Lalu di pasal 7B ayat 5 ditegaskan bahwa putusan MK tersebut, ya, diserahkan kepada DPR, lalu DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian terhadap presiden atau wakil presiden kepada MPR, ya. Nah, selanjutnya di ayat 6, MPR, ya, wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut, ya. Jadi ada rentang waktu selama 30 hari, ya, MPR menyelenggarakan ataupun memutus usulan dari DPR terkait dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, di ayat ke-7 disebutkan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden, ya, harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 23 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR, ya. Jadi ada mekanisme proses pengambilan keputusan, ya, di tingkat MPR terkait dengan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden, ya. Nah, jika kita melihat ataupun merujuk pada pasal 7B ayat 7, ya, yang terkait dengan bagaimana mekanisme MPR di dalam pengambilan keputusan dalam hal pemberhentian presiden atau wakil presiden di dalam rapat paripurna MPR, maka proses, ya, yang ada ataupun sesuai dengan petunjuk pasal 7B ayat 7 ini bahwa kehadiran dari anggota MPR yaitu sebanyak ataupun sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, sehingga jika kita melihat komposisi seluruh anggota MPR yaitu berjumlah 732 orang yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, maka jika ketentuan 3/4 yang hadir dari seluruh anggota MPR, nah itu minimal 549 orang, ya. Jadi harus ada 549 orang dari baik itu dari DPR dan DPD dan mendapat persetujuan 2/3 yaitu 362 orang
ya dalam mengambil ataupun menyetujui rapat paripurna untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa proses pemberhentian ya ataupun wacana usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini terhadap Wakil Presiden Gibran. Nah, ini harus kita lihat dalam konteks ketatanegaraan gitu ya. Jadi tidak bisa isu yang hanya berkeliaran di permukaan ataupun di media massa. Dan dalam konteks ini ya DPR sebagai dalam menjalankan fungsi pengawasannya ya disebutkan di pasal 7B ayat 2 tadi ya, bahwa ini juga bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap perkembangan situasi ketatanegaraan di Indonesia. Nah, apakah DPR ya akan menilai ya sampai sejauh mana misalnya ukuran-ukuran yang digunakan ya terkait dengan adanya nilai ataupun statement dari Forum Purnawirawan TNI ini. Nah, itu akan kita lihat apakah output yang dihasilkan ya ke depan ataupun DPR justru mendiamkan isu ini gitu ya, karena jika sudah sampai kepada isu DPR ya ataupun di legislatif ya posisinya akan lebih politis gitu ya. Karena apa? Karena DPR itu terdiri dari perwakilan kepentingan partai gitu ya. Nah, sampai sejauh mana misalnya masing-masing partai itu melihat ya ataupun representasi dari anggota DPR itu melihat apakah kelayakan ataupun unsur-unsur yang ditetapkan pada pasal 7A dan juga pasal 7B di Undang-Undang Dasar 1945 ini memang memenuhi syarat ya untuk pemberhentian Wakil Presiden Gibran gitu ya. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat sore.